Halo, jumpa lagi dengan kuliner idolaku. Kali ini aku akan berbagi cara membuat nasi kuning. Kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Aku akan menggunakan 1 kilo beras. Kalian cuci dulu ya berasnya sampai bersih. Kemudian aku menggunakan 1300 ml santan, ada jahe, serai, daun pandan, daun jeruk nipis, daun salam, garam, dan kunyit. Kunyit kalian parut dan kemudian diambil airnya. Ini dia semua bahan-bahan yang akan aku gunakan. Mari kita mulai, hanya 3 step saja. Step pertama, kita akan mengolah beras. Setelah beras dicuci bersih, kita akan menuangkan air kunyit ke dalam beras. Aku menuangkan 12 sendok makan. Jika teman merasa warnanya kurang kuning, kalian bisa menambahkannya. Sebagai orang Indonesia pasti pernah makan nasi kuning. Tapi tahukah kalian, warna kuning dalam tradisi Indonesia melambangkan emas yang bermakna kekayaan. Setelah itu kita tuangkan air jeruk nipis sebanyak 3 sendok makan untuk memberikan rasa yang mengimbangi rasa kunyit. Kemudian kita aduk rata beras yang telah ditambahkan air kunyit dan jeruk nipis. Adanya nasi kuning dalam perayaan seperti kelahiran, ulang tahun diharapkan bisa membawa berkah kekayaan. Nasi kuning ini dikenal sebagai tradisi orang Indonesia yang merupakan pengaruh dari tradisi Jawa. Beras yang telah tercampur air kunyit dan air jeruk nipis kita diamkan selama 30 menit. Nasi kuning juga ada dalam tradisi Bali yang sering menjadi sajian saat upacara kuningan. Oke, kita lanjut ke step kedua. Pada step ini kita akan menanak nasi. Kita panaskan santan bersama dengan daun pandan dan juga semua bahan-bahan yang telah kita siapkan tadi. Kita masukkan serai, kemudian daun salam, lanjut daun jeruk, kemudian jahe, dan yang terakhir kita masukkan 2 sendok makan garam. Kemudian kita aduk sampai mendidih supaya tidak pecah santannya. Setelah mendidih, kita masukkan beras yang tadi kita sudah campur air kunyit dan juga air jeruk dan juga telah kita diamkan selama 30 menit. Kita perlu mengaduk nasi yang sudah bercampur dengan santan dan semua bahan-bahan agar tidak gosong di bawahnya. Saat hampir setengah matang, siapkan pacing dandang di sebelahnya untuk step berikutnya. Step berikutnya yaitu step 3 adalah step terakhir dari proses membuat nasi kuning, yaitu mengukus nasi. Hasil dari step kedua adalah nasi setengah matang. Nasi tersebut akan kita pindahkan ke dandang. Pertama, masukkan bagian yang ada serai, daun salam, dan juga daun jeruknya, supaya aroma dan rasanya bisa sampai ke atas yang dibawa oleh uap air. Ini adalah step terakhir dari proses pembuatan nasi kuning. Ternyata mudah ya membuat nasi kuning itu. Hanya saja, nasi kuning akan disajikan bersama dengan masakan lain, seperti irisan telur dadar, tempe orek, perkedel kentang, ayam goreng, sambal goreng hati, urap, dan juga sambal ulek bersama dengan lalapannya. Nah, ini dia yang membuat kompleks. Setelah semua nasi dimasukkan ke dalam dandang, kita tutup sampai nasi menjadi matang. Setelah matang, ini dia hasilnya. Harumnya enak banget. Harum gurih dari santan bercampur dengan bahan yang lainnya. Biasanya, nasi kuning dalam perayaan akan dibentuk menjadi kerucut atau yang disebut tumpeng. Filosofinya, bentuk kerucut yang menyerupai gunung melambangkan gunung emas yang berarti kemakmuran hidup, yang merupakan sebuah doa untuk orang yang mengadakan perayaan.
Kali ini temennya siapa ya? Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, sekarang kamu bisa membuatkan nasi kuning buat teman kamu yang berulang tahun atau yang memasuki rumah baru. Sampai jumpa!